Gue mulai tuh selalu menggunakan yang namanya top down analysis ya. Gue lihat dunia ini tuh top down ya, jadi dari atas ke bawah. Nah maksudnya apa top down analysis? Gue lihat dulu, oke ini papan caturnya seperti apa. Nah kalau gue mau jadi kaya, gue harus ikutin permainan papan catur ya. Gue lihat yang paling atas kaya siapa? Nomor satu Warren Buffett ya, waktu itu ya. Kedua itu gue lupa Bill Gates atau siapa. Sekarang kan udah beda lagi. Sekarang Elon Musk yang pertama. Kedua itu Bernard Arnault yang bikin LV. Itu investment company juga sebenarnya LV. Dia cuma nyaplok-nyaplok perusahaan fashion. Nah, gue cari itu di Forbes ya kan, sesimpel kan. Gue dulu anak kecil, gue cari di Forbes, gue searching gitu. Gue lihat, oh ini kaya dari fashion and retail, ini kaya dari teknologi, ini kaya dari manufaktur, ini kaya dari finance and investment. Itu ada industrinya di situ. Itu papan caturnya kalian lihat. Dan kalau kalian lihat paling banyak kaya dari mana, jawabannya cuma satu industri, finance dan investment. Mungkin kedua itu bisa di teknologi, ya. Tapi gue lihat nih, kok manufaktur sedikit ya, dan gak ada yang top 10 manufaktur gitu. Gak ada yang jadi kaya banget dari manufaktur. Ya udah, gue nggak mau main pabrik-pabrikan kayak orang zaman dulu bikin pabrik plastik gitu. Gue main di finance and investment karena gue liatnya secara holistik. Gue mau bebas finansial, gue mau jadi paling kaya. Gue nggak mau cuma nabung-nabung, cari-cari diskon di restoran. Terus budgeting nggak perlu. Tinggal gue cari industri yang paling maju apa, gue tusuk di dalam sana. Nah begitu gue lihat global, gue lihat lokal ya. Gue lihat lagi lokal, kok semuanya kayaknya dari komoditi kalau di lokal. Ya rata-rata di coal, batu bara, energi ya. Rata-rata Indonesia kaya dari energi. Kita lihat misalnya CPO ya, macam-macam. Jadi rata-rata Indonesia itu commodity base atau enggak banking base ya. Jadi antara dia punya konglonnya punya bank besar atau dia punya komoditi besar. Uangnya diputar kemana? Rata-rata sama mereka di real estate ya. Mereka ya invest di real estate dan juga infrastruktur. Nah gue lihat di situ. Tapi gue lihat papan caturnya nih di Indonesia. Mungkin nggak seorang Timothy 16 tahun main ke batu bara? Jawabannya tidak. Mungkin nggak gue tiba-tiba bikin kelapa sawit begitu berhektar-hektar? Modalnya dari mana bos? Kalau itu bukan generasi 2, generasi 3, nggak bisa lo masuk ke industri itu. Bisa nggak gue bikin banking? Ya mungkin kalau sekarang bank BPR mah bisa gue beli gitu. Tapi buat apa gitu ya? Jadi gue harus lihat nih papan caturnya dan mau main di industri mana. Dan gue lihat yang paling efisien adalah finance dan investment. Nah begitu gue udah lihat finance dan investment, nah gue lihat lagi nih di global lagi, balik lagi ke global. Yang paling muda, yang paling kaya itu siapa? Orang yang punya cash paling banyak di dunia menurut gue saat ini adalah CZ yang punya Binance. Jadi dia adalah orang yang mungkin punya cash paling banyak di dunia sekarang.